Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Pada materi hari ini yang akan dibahas masih sama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, kemarin kita semua sudah membahas tentang pengertian, fungsi, syarat-syarat, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, pada materi kali ini, yaitu yang akan dibahas poin kelima, hal-hal yang perlu dicantumkan pada surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh, jenis surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabung dengan riwayat hidup atau disebut dengan CV. Biasanya masuk pada isi surat yang digabung menjadi satu. Nah, yang kedua ini surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Jadi, CV-nya ini dipisahkan sebagai lampiran. Nah, surat lamaran yang terpisah dengan CV ini yang umumnya sering digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Next, sumber-sumber lamaran pekerjaan diantaranya yang pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa suatu tertentu. Jadi, maksudnya kalian melamar tanpa kalian tahu di situ tuh ada lowongan kerja atau enggak. Jadi itu inisiatif sendiri. Nah, yang kedua, sumber lowongan pekerjaan dari suatu media tertentu. Jadi, kalian tahu ada lowongan pekerjaan dari media sosial, dari Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, yang ketiga, sumber lowongan pekerjaan dari suatu referensi pihak tertentu. Nah, misalkan kalian punya saudara atau punya kerabat yang bekerja di perusahaan yang akan kalian lamar. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dicantumkan pada surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, yaitu menyebutkan suatu sumber lamaran. Kalian mendapatkan info lowongan pekerjaan dari media sosial atau dari orang atau dari siapapun harus dicantumkan. Nah, yang kedua, identitas diri yang lengkap. Contohnya, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon atau handphone, agar si perusahaan mudah menghubungi ketika kalian diterima di perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya, posisi yang dikehendaki. Jadi, kalian harus mencantumkan kalian melamar pekerjaan pada posisi apa. Jadi harus dicantumkan. Nah, yang selanjutnya, riwayat pendidikan, yaitu maksud di sini riwayat pendidikan terakhir kalian apa. Jadi harus dicantumkan juga. Nah, berikutnya, riwayat pekerjaan bila ada. Apabila kalian sudah bekerja sebelumnya, itu bisa menjadi pengalaman kerja untuk kalian. Nah, selanjutnya, kemampuan lain yang dimiliki. Nah, jadi selain kalian melamar pada yang kalian kehendaki, di sini kalian harus mencantumkan skill kalian yang lain. Bisa jadi ini menjadi referensi perusahaan untuk menerima kalian di sana. Nah, yang terakhir,
surat referensi bila ada, dan pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, jadi ini lebih cenderung kalau misalkan kalian ada saudara atau ada teman bisa menjadi referensi dan otomatis kalian bisa lebih mudah diterima di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran ditulis tangan di atas kertas yang bergaris polio. Ingat ya, kertasnya yang bergaris polio, tidak kertas HVS. Nah, yang kedua, tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan satupun. Jadi, ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, tidak boleh ada coretan, tidak ada boleh tinta atau ada bercak apapun. Pokoknya harus bersih. Nah, yang ketiga, surat lamaran dapat dibuat menggunakan suatu mesin ketik atau komputer. Nah, yang keempat, pelamar harus menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Jadi, kalian tidak menggunakan kata ganti kami karena di situ kalian melamar pekerjaan itu secara individu. Nah, jadi kalian bisa diganti dengan kata saya karena surat lamaran ini bersifatnya formal. Nah, yang terakhir, pelamar juga harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan jabatannya. Di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tanggal, ini kurang menjorong ke kanan ya, harusnya posisi tanggal itu ada di pojok kanan. Nah, di sini ada perihal lamaran pekerjaan. Nah, ingat perihal ini tidak boleh disingkat. Langsung ke alamat. Yang terhormat, pimpinan personalia PT Seputar Ilmu di Jakarta. Jadi ingat ya, ketika penulisan alamat itu harus 3 baris, tidak boleh lebih, dan tidak lagi menggunakan kata kepada. Lanjut, dengan hormat, berdasarkan informasi, kalian bebas mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari sosmed, koran, atau yang lain-lainnya. Kalian cantumkan di situ beserta tanggalnya, jamnya, harus lengkap. Jangan lupa ke yang ditujunya PT apa, dan langsung kalian mencantumkan yang mau kalian lamar. Di situ tuh bagian apa saja. Nah, setelah itu kalian langsung mencantumkan identitas diri kalian. Kemudian langsung ke lampiran. Nah, di lampiran ini kalian biasa melampirkan fotokopi ijazah, atau fotokopi SKCK, surat keterangan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir jangan lupa yaitu untuk penutup, kalian harus menggunakan bahasa yang antusias agar perusahaan tertarik pada surat lamaran yang kalian kirim atau yang kalian tulis ini. Nah, yang paling terakhir yaitu ini. Hormat saya di sini kurang menjorong ya, mohon maaf. Jadi seharusnya ini tuh lebih menjorong lagi ke kanan. Sama tak lupa nanti di bawahnya diberi tanda tangan beserta nama lengkap kalian. Oke, materi kali ini sudah selesai, dan untuk tugasnya individu membuat surat lamaran pekerjaan, temanya bebas, mau ditujukan ke perusahaan atau instansi pendidikan. Referensi boleh lihat di internet atau di buku.
Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.